Saingan terberat Tuhan adalah berkat Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Tuhan dan berkat Tuhan seringkali memang bersaing ketat di dalam hati manusia dan orang percaya di dalam apa yang mereka harapkan. Ketika dia berbicara tentang Tuhan, belum tentu yang terpikirkan di dalam benaknya adalah sosok Tuhan yang berpribadi itu. Bisa jadi justru ketika berbicara soal Tuhan, lebih banyak dipikirkannya adalah berkat-Nya, bukan sosok pribadi Tuhan-Nya. Sehingga ini mempengaruhi di dalam orang percaya melihat dan menaruh pengharapannya. Saat dia berharap atau menantikan sesuatu, akhirnya yang menjadi ukuran adalah berkat Tuhan dibandingkan Tuhannya. Atau seringkali orang menilai Tuhan juga dari berkat yang diterimanya. Kalau berkatnya banyak, maka baru dia mau menyebut Tuhan itu baik. Tapi saat tidak ada berkat atau kehilangan berkat, Tuhan serasa tidak perlu diperhatikan dan diremehkan begitu rupa. Hal ini adalah sebuah pergumulan iman yang setiap orang percaya bisa alami. Begitu pula bicara soal harta. Harta yang fana dan harta yang kekal dua hal yang berbeda. Yang fana itu mudah punah, sedangkan yang abadi itu tidak dapat musnah. Tetapi kitab suci memberikan warning yang sangat kuat sekali untuk setiap orang percaya berkaitan dengan hartanya. Karena harta di kitab suci diidentikan dengan hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan karena pengharapan itu asalnya adalah di dalam hati, maka pergumulan dan persaingan antara harta yang diharapkan dengan Tuhan Sang Pemberi harta itu yang dinantikan menjadi pergumulan yang terberat. Karena saingan terberat itu terjadi di dalam kecamuk hati yang bergumul. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dari dua bagian Sabda Tuhan. Pertama dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 dan ayat 11-13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lalu satu lagi dari perjanjian baru di Matius pasal 6 ayat yang ke-21 saat Tuhan Yesus mengajarkan tentang banyak orang yang pada waktu itu mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Mamon dan Tuan sekaligus. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bacaan Sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk berefleksi diri, untuk betul-betul secara tajam melihat apa yang sesungguhnya kita harapkan. Atau kalau mau sedikit meralat, bukan apa yang sedang kita harapkan, tetapi siapa yang kita harapkan. Kalau apa yang kita harapkan itu berarti bicara benda, sesuatu yang tidak bersosok dan tidak berpribadi. Tapi kalau bicara siapa itu berarti bicara sosok individu yang berpribadi, yang bisa bergerak, yang bisa menyapa, yang bisa berhubungan dengan kita. Namun pada faktanya, yang terjadi adalah justru banyak orang percaya yang lebih menantikan apa dibandingkan siapa. Lebih berharap kepada apa yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa diterima secara konkret, dibandingkan dengan siapa yang tidak terlihat dan tak terpegang itu, yang justru harusnya menjadi pengharapan utama kita.
Dan karena pengharapan itu urusannya adalah dengan hati manusia, maka apa yang dibacakan tadi mengingatkan kita bahwa hati adalah tempat di mana harta itu berada. Atau maksudnya adalah bahwa ketika kita berbicara soal harta, seperti yang tadi dalam Matius dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, Tuhan ingin ingatkan bahwa apa yang bernilai buat kita itulah yang kita kasihi dan itu pula lah yang kita harapkan. Dan ini bicara soal ujian, tes kekekalan dalam diri setiap kita. Ujian apakah kita lebih melihat kepada sesuatu yang serba sementara dan dapat musnah, atau melihat kepada sesuatu yang tidak dapat musnah, abadi dan selalu ada. Dan inilah yang diingatkan oleh pemazmur. Karena dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku. Pemazmur dari Mazmur 62 ini mengingatkan kita bahwa pengharapan kita harusnya ditaruhkan bukan kepada apa, tetapi kepada siapa? Yaitu Allah yang memberikan ketenangan. Allah yang dapat disandari dan diandalkan senantiasa. Dan diingatkan pula di dalam ayat yang berikutnya tadi, ayat 11-13, jangan percaya kepada pemerasan. Ini bicara tentang harta fana yang kelihatan tetapi bisa musnah. Janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Ini juga bicara soal harta duniawi, harta benda yang bisa habis, bisa musnah. Dan dengan tegas pemazmur mengatakan bila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Ini peringatan dan pengingatan yang kuat buat kita karena akan sangat mudah hati kita melekat kepada harta kita. Sehingga ketika kehilangan harta, kita bisa menjadi begitu stres, depresi, dan setengah mati bergumul berat. Tapi saat kita kehilangan Tuhan, kita tenang-tenang saja. Dan kembali lagi pemazmur catatkan bahwa satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Pemazmur mengatakan bahwa Allah bukan saja sumber pengharapan, tapi Dia pegang kuasa. Daripadanya lah kuasa itu berasal. Dan juga kasih setia itu asalnya dari Tuhan. Kuasa dan kasih setia inilah sebenarnya harta yang sangat berharga dan harta abadi yang tidak pernah bisa rusak dari Tuhan kita. Kuasanya dan kasih setianya, sehingga Tuhanlah yang berwenang dan pegang kendali atas segalanya, termasuk juga atas harta yang kita miliki. Dan sebagaimana Yesus ingatkan di dalam Matius pasal 6, Yesus ingin mengajak setiap orang percaya untuk berjaga-jaga berkaitan dengan harta. Jangan sampai hati tercondongkan kepada harta duniawi yang sementara dan fana ini, tetapi condongkanlah hati kepada sesuatu yang kekal, yaitu seseorang dan satu sosok pribadi yang selalu ada di sisi. Pada saat di mana harta benda kita hilang, maka ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Disinilah kecamuk pergumulan dan saingan itu terjadi. Persaingan terberat adalah pergumulan terberat dalam hidup kita. Ingat bahwa bila kita selalu terpana kepada hal-hal yang fana, bersiaplah kita merana di alam sana, di seberang sana, di mana yang fana sudah tidak ada lagi, dan hanya ada yang kekal bersama dengan kita, yaitu Tuhan kita. Bila ada lagu yang mengatakan bukan pada harta yang fana sukacita kita bertumpu, maka hari ini ingat juga bahwa bukan pada harta yang fana harapan kita bertumpu. Tetaplah berharap kepadanya, nantikanlah Dia melampaui segala hal yang engkau nantikan. Harapkanlah Dia melampaui segala hal yang engkau harapkan di dunia ini. Segalanya bisa musnah, tapi Tuhan kita tidak pernah punah. Dia layak disembah dan Dia patut kita nantikan dan harapkan kedatangannya. Hadir nyata di dalam hati kita, memimpin hidup kita, menguasai hati kita. Dia yang tetap setia memandu hidup kita. Akhirnya kita pun tahu dalam persaingan terberat ini siapa yang jadi juaranya. Amin.